Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Seringkali orang yang tidak mengimani Kristus mengatakan bahwa orang Yahudi saja tidak percaya tentang Kristus sebagai Mesias. Lalu karena kita tidak paham, kita mengamini, membenarkan. Ya benar juga ya. Lalu iman kita goncang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Lalu 12 rasul ini orang mana? 12 rasul ini orang Yahudi, orang Israel. Artinya bahwa apa yang orang katakan itu tidak benar. Bahwa ada orang Yahudi, orang Israel tidak percaya, iya. Tapi ada orang Yahudi yang percaya pertama, yaitu para rasul. Dan orang berbondong-bondong mengikuti Yesus waktu itu. Ada banyak orang yang datang untuk disembuhkan. Kemana-mana Yesus mewartakan, selalu ada banyak orang di sana yang ingin mendengarkan Yesus. Itu orang mana? Orang Israel, orang Yahudi. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, walaupun orang mau mengata-ngatai Tuhan Yesus, kita sama sekali tidak merasa terganggu dan harga diri kita tidak turun. Kita harus sungguh-sungguh yakin, karena memang apa yang dikisahkan dalam kitab suci menyatakan kepada kita semua bahwa para murid Yesus adalah orang Israel sejati. Mereka pertama-tama percaya kepada Yesus. Mereka yang menuliskan dan menyaksikan. Bukan tulis karang-karang saja, tapi tulis dari kesaksian mereka. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu mereka tulis dalam kitab suci. Artinya apa yang mereka tulis itu sungguh-sungguh benar. Dan secara kekuatan ilmiah, apa yang disaksikan lebih dari satu orang tentang satu hal yang sama, itu pasti benar. Itu pasti benar. Sebaliknya kalau satu orang saya menulis tentang satu hal, tidak ada saksi lain, maka harus diragukan. Karena namanya kita dulu mau tulis skripsi, atau tulis makalah, paper ilmiah, itu harus selalu ada catatan kaki. Siapa yang pernah bahas tentang ini? Engkau baca di mana? Bukunya mana? Harus ada buktinya. Maka tidak bisa sebuah tulisan ilmiah itu hanya karangan bebas. Saya tidur mimpi lalu saya tulis, tidak bisa. Maka kitab suci kita itu kitab suci yang berdasarkan hukum ilmiah, hukum perkuliahan, hukum intelektual, masuk akal. Karena yang menulis adalah para saksi yang hidup bersama dengan Yesus. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita harusnya bangga bahwa apa yang Yesus ajarkan dalam bahasa Israel, bahasa aslinya mereka, saat ini bisa kita mengerti dalam bahasa kita. Melalui siapa? Melalui para rasul, lalu diterjemahkan oleh Santo Hieronymus, orang pertama yang menerjemahkan kitab suci. Lalu sampailah kita di sini. Romo kemarin buka-buka gudang, ada lihat bahasa Donggo, bahasa Mbojo. Ada kitab suci dalam bahasa kita. Walaupun Romo hanya lihat karena tidak mengerti bacanya. Tetapi ternyata sudah ada kitab suci dalam bahasa daerah, bahasa lokal. Kalau kami di Timor ada beberapa bahasa. Kalau Romo bahasa Tetun, itu ada kitab suci dalam bahasa Tetun. Ada juga kitab suci dalam bahasa Dawan. Di Bali ada kitab suci dalam bahasa Bali. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita bersyukur. Maka Tuhan hari ini memilih kita semua. Bukan hanya 12 rasul di Israel sana. Awal mula rasul-rasul Kristus adalah orang Israel, lalu melebar sampai ke kita.
Yesus memilih kita semua. Yesus mengutus kita semua menjadi rasul-rasulnya zaman ini. Orang katakan dalam lagu itu Yesus sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya mulut. Yesus pakai apa yang ada pada kita. Yesus mengutus kita semua menjadi kakinya, menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi mulutnya, untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah, untuk menyebarkan kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.